Abrams dipajang. Mitos Amerika ditelan zaman ketika senjata super barat berubah jadi bukti bahwa hegemoni bisa dipermalukan. Amerika Serikat tidak sedang kalah perang. Amerika sedang kehilangan cerita. Dan dalam politik global, siapa yang menguasai cerita, menguasai masa depan. Ketika tank M1 Abrams buatan Amerika dan Leopard buatan Eropa dipajang rapi di Moskow, dunia tidak sedang melihat rongsokan perang. Dunia sedang menyaksikan otopsi simbol kekuasaan Barat tanpa darah, tanpa suara, tapi disaksikan jutaan mata. Barat menyebutnya propaganda, Rusia menyebutnya pesan, dunia menyebutnya peringatan. Abrams tidak hancur. Ia dibuka kedoknya. M1 Abrams selama puluhan tahun dijual bukan sekadar sebagai alat tempur, tetapi sebagai jaminan ideologis. Pesannya konsisten. Jika Amerika terlibat, hasilnya sudah ditentukan. Masalahnya, setiap mitos yang diulang terlalu lama akan bertabrakan dengan realitas. Dan realitas perang Ukraina tidak peduli pada brosur pabrikan, janji think tank, atau narasi televisi. Abrams tidak gagal karena desainnya buruk. Ia gagal karena cerita yang menempel padanya terlalu besar untuk dipertahankan. Rusia tidak menang dengan peluru, tapi dengan kamera. Kesalahan Barat adalah mengira perang selalu dimenangkan di garis depan. Rusia membaca zaman dengan cara berbeda. Mereka memahami bahwa abad ke-21 adalah medan perang visual. Satu tank hancur bisa dihapus dari laporan militer. Satu tank dipajang di ibu kota musuh tidak bisa dihapus dari ingatan kolektif. Pesannya tidak perlu diterjemahkan. Untuk sekutu NATO, jangan terlalu percaya pada jaminan. Untuk Global South, ada dunia di luar Barat. Untuk industri senjata, reputasi itu rapuh. Ini bukan pameran. Ini ritual simbolik. Global South melihat hal yang berbeda. Di Washington dan Brussels, analis sibuk membantah efektivitas propaganda Rusia. Tapi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, publik melihat sesuatu yang jauh lebih sederhana. Jika senjata termahal dunia bisa dipajang sebagai trofi, maka hegemoni bukanlah hukum alam. Negara-negara Global South tidak sedang memilih Rusia. Mereka sedang berhenti percaya bahwa Barat tak tergantikan. Dan bagi kekuasaan hegemonik, keraguan jauh lebih berbahaya daripada perlawanan terbuka. Industri senjata Barat, retakan yang tak terlihat, tidak ada konferensi pers yang akan mengakui ini. Tapi dampaknya nyata. Kepercayaan pasar bergeser. Senjata Barat selama ini dijual bersama cerita kemenangan instan. Ketika cerita itu retak, pembeli mulai bertanya, apakah kami membeli perlindungan atau membeli masalah geopolitik? Apakah senjata ini efektif di medan perang nyata atau hanya di simulasi NATO? Rusia dan Cina tidak perlu memamerkan keunggulan, mereka cukup menunggu Barat menjelaskan kegagalannya sendiri. Ukraina, korban salah hitung strategis. Ukraina bukan laboratorium teknologi Barat. Ia adalah medan perang brutal yang tidak ramah terhadap simbol. Abrams masuk tanpa ekosistem doktrin Amerika, tanpa dominasi udara mutlak, tanpa logistik sempurna, tanpa perlindungan berlapis. Akibatnya, Abrams tidak tampil sebagai penentu, melainkan sebagai target bernilai tinggi secara militer dan simbolik. Dan Rusia tahu persis bagaimana memanfaatkan itu. Tahun 2025, dunia pasca mitos, mengapa ini masih relevan sekarang? Karena dunia 2025 tidak lagi mencari pahlawan global. Dunia mencari opsi, dan pameran Abrams di Moskow adalah arsip visual bahwa Barat bisa dipertanyakan. Amerika masih kuat, NATO masih besar, tapi aura tak terkalahkan itu sudah bocor. Dan dalam geopolitik, aura yang bocor tidak bisa ditambal dengan anggaran. Kekalahan yang tidak akan diakui, tidak akan ada pidato presiden. Tidak ada pengakuan resmi, tapi kekalahan ini tidak membutuhkan pengakuan. Kekalahan ini hidup dalam diskusi elit Global South, laporan internal industri pertahanan, dan keraguan sunyi para sekutu. Abrams yang dipajang bukan besi tua, ia adalah monumen kecil bagi perubahan besar. Bukan tentang Rusia menang, bukan tentang Amerika kalah. Ini tentang satu kenyataan pahit. Hegemoni tidak runtuh karena diserang. Ia runtuh karena dipercaya terlalu lama.